Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Soketir. Terima kasih untuk kalian semua yang masih setia di channel ini. Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Bongkar Makamku. Cerita ini ditulis oleh akun KBM bernama Meira Rani. Bagi kalian yang ingin bacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang sudah sertakan di deskripsi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja, kita masuk ke ceritanya. Duk, sebenarnya apa yang terjadi denganmu? Beritahu Bapak, Duk. Beritahu Bapak, agar Bapak tahu kebenarannya. Ucapnya. Gunting kuku lipat yang menggantung pada cemiti milik Aisyah tiba-tiba terjatuh dari atas meja yang ada di hadapan Mbak Salamun. Tidak ada angin yang menerjang, bahkan rasanya tidak mungkin jika benda itu jatuh hanya dengan sapuan angin. Seketika Pak Salamun membungkuk untuk mengambil benda mati itu dari lantai. Brak! Terdengar suara pintu yang sengaja didorong dari arah dapur. Sesegera mungkin Pak Salamun beranjak lalu berjalan ke arah suara. Tapi saat beliau sampai di dapur, tidak ada siapapun. Bahkan pintu saja masih terganjal dengan batang kayu. Lebih mengejutkannya lagi, saat cangkul yang ada di sebelah meja dapur tiba-tiba roboh. Brak! Pak Salamun terdiam sambil berpikir, apa ini pertanda dari Aisyah tadi? Karena Aisyah membisikkan kata-kata agar bapaknya membongkar makam miliknya. Ditegakkannya benda yang terbuat dari besi dengan gagang kayu itu. Apa mungkin Aisyah gentayangan seperti ucapan Aditya tadi? Jika benar, aku tak mungkin mengatakan hal ini pada semua orang. Hanya akan menimbulkan kegaduhan omongan para warga jika Aisyah jadi arwah penasaran. Dalam hati Pak Salamun berkata, karena tadi beliau dan Rian hanya mengatakan pada Romo Moyadi dan dua juragan Rian itu saja tentang cerita yang mereka alami selama ini perjalanan menemui keanehan, termasuk saat Rian mendengar bisikan Aisyah. Cukup lama Pak Salamun berdiri mematung di tempat robohnya cangkul, berpikir ingin mengatakan hal ini pada Romo Moyadi. Sedangkan Saipul dan juga dua orang-orang dari kota itu masih menelusuri jalan beraspal dengan bantuan Pak Dibagio yang merupakan kakak kandung mendiang istri Pak Salamun. Sampai matahari mulai akan muncul, tapi mereka tak juga menemukan jejak Rian. Kita mau cari Mas Rian sampai kemana, Mas? Ini jalan tembus ke kota besar. Apa mungkin Mas Rian berjalan kaki sampai sejauh ini? Meskipun berlari, saya rasa tak mungkin, Mas. Ucap Saipul. Mobil Aditya terhenti di tengah-tengah penghubung antara jalan raya dan perkampungan. Yang diucapkan Saipul memang ada benarnya. Untuk menempuh jarak kediamannya sampai ke jalan tembus perkotaan, rasanya tak mungkin bila hanya dengan berjalan kaki, karena sangat jauh. Kita kembali saja. Siapa tahu Rian sudah kembali ke rumah, ucap Pak Debagio. Semua menyetujui saran Pak Debagio. Aditya memutar arah lalu kembali menuju kediaman Pak Salamun. Tapi saat mereka sampai di rumah itu, ternyata Rian belum kembali. Kantor polisi di sini apakah jauh? Kita harus melaporkan hilangnya Mas Rian, meminta bantuan para petugas dari kepolisian, ucap Aditya. Lumayan jauh, Mas. Di arah jalan menuju kota ada Kapolsek berdiri, terang Pak Debagio. Apa kita harus kembali lagi ke sana?
Tanya Pak De Bagio. Aditya mengangguk. Loh, boyongan Mas Puspito, mau kemana? Pak Rifkan menyapa Puspito yang saat ini terlihat sedang menata beberapa tas berisi pakaian anak dan istrinya. Santi juga sudah bersiap untuk pergi ke kampung suaminya. Sengaja mereka pergi tanpa berpamitan pada Bu Asri dan Pak Waseso. Tadinya Puspito tak setuju, tapi setelah Santi terus membujuknya, akhirnya ia mengikuti keinginan istrinya. Padahal Puspito sendiri juga menyimpan banyak pertanyaan atas sikap Santi. Hanya karena tak ingin membuat Santi semakin stres, hingga membuat Puspito tak menanyakan alasan istrinya. Kebetulan pagi hari seperti ini Bu Asri dan Pak Waseso pergi ke pasar untuk menagih tagihan harian uang yang mereka pinjamkan pada pedagang di pasar. Mau ke kampung, Pak. Puspito menjawab sekenanya. Oh, mau ke kampung keluarganya Mbak Aisyah ya? Saya sampai lupa kalau Mas Puspito dari kampung yang sama dengan almarhumah. Pak Rifkan kembali berbicara. Puspito mengangguk. Lalu di rumah sepi ya, Mas? Padahal baru kemarin Mbak Aisyah meninggal dan dikuburkan. Tapi nggak ada pengajian atau yasinan di rumah ini. Lanjut Pak Rifkan. Ai sudah meninggal sejak 2 minggu yang lalu, bukan kemarin. Santi berujar. Ucapan Santi tentu saja membuat Puspito dan Pak Rifkan terperanjat. Mbak Santi ini kok ngelantur ngomongnya? Orang kemarin malam sebelum Mbak Aisyah meninggal masih datang ke wartel. Kemarin siang saya juga ketemu Mas Rian dan orang tua Mbak Aisyah. Menurut penjelasan orang tuanya, kalau Mbak Aisyah sempat menelpon ke kampung sebelum pagi dinyatakan meninggal karena angin duduk. Lelaki penjaga wartel itu menjelaskan runtuk tentang apa yang ia ketahui. Santi seperti kelincutan setelah mendengar Pak Rifkan berbicara. Dan sepertinya ia baru menyadari bahwa baru saja ia kelepasan bicara. Kamu itu ngomong apa, San? Kok makin melantur? Ucap Puspito. Lelaki muda itu menempelkan punggung tangannya pada kening istrinya. Santi berkeringat dan badannya masih terasa demam. Maaf Pak, istri saya masih cemas sejak kemarin. Puspito menjelaskan. Sepertinya Puspito hanya menganggap ucapan Santi dengan halusinasi karena kecemasannya. Seharusnya sebagai orang yang mengenal Aisyah, Puspito lebih peka dengan apa yang beberapa kali sudah Santi katakan. Tidak apa-apa Mas, maklumlah. Mbak Santi pasti masih sangat kehilangan sosok iparnya. Karena saya sendiri tahu kalau Mbak Aisyah yang selama ini selalu menggendong Linda. Ucap Pak Rifkan. Benar yang dikatakan Pak Rifkan bahwa yang selama ini selalu mengasuh bayinya Santi adalah Aisyah. Dan tentu saja Pak Rifkan sering melihat karena tempat tinggalnya berseberangan dengan rumah Santi. Tapi tentang dugaannya bahwa Santi kehilangan Aisyah itu semua salah. Justru saat ini wanita muda itu sedang ketakutan karena apa yang ia ketahui dan tutupi. Ya sudah, sebaiknya kita berangkat sekarang. Puspito mulai memasangkan helm pada istrinya. Pak Rifkan pun meninggalkan halaman rumah Santi. Nanti setelah sampai di kampung, sore aku langsung berangkat ke kota lagi. Besok sudah mulai kerja lagi. Gak enak kalau mengambil libur terlalu lama. Ini juga sepeda motor orang. Gak enak kalau dibawa kelamaan. Puspito berbicara saat kendaraan mereka baru akan meninggalkan halaman rumah. Keduanya sudah naik ke atas sepeda motor. Santi mengangguk mendengarkan. Yang terpenting baginya saat ini, bagaimana agar secepatnya bisa meninggalkan rumah. Pintunya sudah dikunci kan?
Ya kalau dikunci gimana nanti ibu dan suaminya bisa masuk, Mas? Bahkan saat ini Santi sudah tak mau memanggil Waseso dengan sebutan Bapak. Puspito kembali menoleh ke arah rumah. Tenang aja, Mas, gak akan ada orang yang bakalan masuk. Lagian di dalam juga gak ada apa-apa kan? Lanjut Santi, seperti tahu dengan apa yang sedang Puspito cemaskan. Kendaraan roda 2 itu mulai berjalan. Sedangkan di pasar, saat ini Waseso tengah menikmati kopi di pos tempat biasa lelaki itu mangkal bersama beberapa temannya. Memang seperti itu pekerjaannya, nongkrong, sembari menunggu Basri berkeliling pasar untuk menagih cicilan para pedagang. Ada yang aneh, So. Masa aku didatangi sama arwah menantumu tadi malam? Gila, dia menggendong bayinya berjalan di depan rumahku. Dan anehnya, anak sama istriku tak melihat, padahal kami berempat sedang duduk di teras. Prayoga, salah satu teman Waseso, bercerita. Sontak saja membuat Waseso menghentikan mengunyah pisang goreng yang sudah masuk ke dalam mulutnya. Sama saja, wanita jelmaan iblis itu juga mengantuiku beberapa kali. Brengsek, ujar Waseso. Diraihnya gelas berbahan beling itu lalu kemudian menguyup kopi hitam secara perlahan. Masih bisa laki itu menikmati segelas kopi setelah apa yang ia perbuat pada menantunya. Kemarin sebelum bangkainya kamu kuburkan, tak ada kejadian aneh. Setelah dikubur makin bikin bulu kuduk merinding. Prayoga menyambung lagi. Sepertinya kamu harus datang ke dukun lagi, So. Siapa tahu menantumu itu mau menuntut balas. Sambung lelaki berkumis tebal yang memiliki nama Anggoro. Waseso terlihat berpikir. Aku gak ikut campur ya kalau terjadi apa-apa denganku. Bagaimana dengan keluargaku? Aku kan sekedar Alah, diam kamu Prayoga. Ucapanmu itu malah semakin bikin aku pusing. Waseso memotong kalimat Prayoga. Diantamkannya kepalan tangan kekarnya ke atas meja, membuat penyangga gelas dan kelepek itu hancur karena hanya berbahan triplex. Prayoga dan Anggoro seketika beranjak setelah melihat ekspresi Waseso. Mereka lebih memilih pergi meninggalkan tempat itu. Pemilik gelas dan lepek yang merupakan pedagang kecil-kecilan di sebelah tempat itu berjalan mendekat ke arah Waseso. Melihat gelas dan lepeknya ikut hancur karena ulah Waseso, lelaki itu memprotes. Bisa rugi kalau begini saya. Mana utang kopi sudah numpuk. Kali ini bayar, So. Mau kubuat patah lehermu. Waseso melotot bengis. Laki pedagang kopi itu tak membalas. Ia memunguti bekas pecahan beling sambil berujar. Rugi. Waseso seperti sedang kebingungan. Ia berjalan ke arah motornya, berniat mau mendatangi dukun tempatnya biasa meminta pertolongan. Tapi Bu Asri yang kebetulan baru keluar dari dalam pasar melihat Waseso. Ia memanggil suaminya, membuat Waseso mengurungkan niatnya untuk menghidupkan mesin sepeda motornya. Bapak mau kemana? Tanya Bu Asri. Kerengpengi, jawabnya. Kerengpengi adalah nama daerah tempat dukun itu tinggal. Ke tempat Aki Baskoro? Tanya wanita setengah baya itu. Ya, kenapa? Mau memberiku uang? Sini, berikan untuk bekal ke sana. Tangan Waseso menadah di hadapan Bu Asri. Ibu ikut, Pak. Mau sekalian minta buat Santi, biar nggak cuap-cuap mulutnya. Lanjut Bu Asri mengatakan maksudnya. Waseso terlihat berpikir. Walah, anak itu gampang, Bu. Nanti biar bapak yang menasihatinya. Sangga Waseso.
Kali ini Bu Astri yang terdiam. Kalau sudah selesai sebaiknya kamu pulang saja. Naik angkot atau ojek sana. Mana uangnya? Waseso kembali menyodorkan tangannya. Oh, gak diantar sama bapak? Sayang uangnya buat ongkos ibu pulang, protes Bu Astri. Waseso kembali berpikir. Ya sudah, ayo. Malah merepotkan saja. Timpalnya. Dihidupkannya mesin kendaraan roda 2 miliknya. Keduanya pulang menuju rumah. Sampai di halaman rumah kaki Bu Astri terkilir saat baru turun dari atas motor Waseso. Aduh Pak. Kamu itu gak hati-hati Bu. Sudah tua malah pecicilan. Melihat istrinya meringis kesakitan, Waseso malah menghardik wanita yang baru ia nikahi 3 bulan lalu itu. Sakit ini Pak, ucap Bu Astri. Merepotkan saja, sentaknya. Dipapanya wanita parubaya itu, lalu mengantarkan sampai ke dalam rumah. Cuma keseleo saja, nggak usah cengeng. Nanti juga sembuh kalau sudah diurut, ujar Waseso. Mana tuh batikku tadi? Lama bapak buru-buru ini, lanjut Waseso sambil membongkar tas milik istrinya. Benda yang ia cari sudah ketemu, yaitu dompet. Sesegera mungkin Waseso membuka dompet itu lalu menyomot beberapa lembaran biru. Jangan banyak-banyak Pak, itu uang buat muter lagi. Bu Astri pasrah melihat Waseso melengos begitu saja dari hadapannya sambil menuju pintu depan. Sepertinya Bu Astri terkilir lumayan parah. Ia sampai tak bisa menggerakkan kakinya. Santi, Puspito, anakmu nangis itu. Berisik, kaki ibu sakit. Kepala ibu tambah sakit ini. Mendengar suara tangisan bayi dari arah kamar Santi, Bu Astri berusaha memanggil Santi. Santi tidak ada di rumah Bu. Kaki ibu sakit. Sini biar aku pijit. Mendengar suara itu seketika Bu Astri menoleh. Sosok wanita yang baru dikuburkan kemarin pagi sudah duduk di sebelahnya. Ais, kamu sudah mati. Gagap Bu Astri berusaha bangkit. Tangan kirinya meraih vas bunga yang berada di atas meja. Dihantamkannya benda berbahan keramik itu ke arah sosok yang ia lihat. Tapi bahkan benda itu malah jatuh ke lantai hingga pecah menjadi beberapa bagian. Sosok yang ia lihat pun tak tampak lagi. Dengan keadaan setengah pincang, Bu Astri berusaha menuju kamar anak perempuannya. Karena Bu Astri pikir Santi berada di dalam kamar. Santi, tolong ibu. Sesekali Bu Astri menoleh ke arah kursi. Meski sosok yang ia lihat tak lagi ada, tapi tetap ia merasakan ketakutan. Buka pintunya Santi. Pintu kamar anak perempuannya beberapa kali ia gedor dengan kencangnya. Gagang yang terbuat dari baja berputar-putar sampai akhirnya pintu terbuka juga. Santi, kamu budak apa tuli? Dari tadi Bu sudah memanggilmu. Di mana Puspito? Bu Astri sudah menutup pintu kamar Santi lalu mendekat ke arah ranjang. Didapatinya sosok anak perempuannya tengah memangku bayinya. Di luar sana ada Aisyah. Aisyah datang sini. Dia duduk di sebelah ibu, ucap Bu Astri gusar. Ia mundar-mandir di sebelah ranjang kamar Santi. Ibu takut? Pertanyaan Santi membuatnya menoleh ke arah suara.
Sekilas saja Bu Asri memerhatikan anak perempuannya, lalu kembali mondar-mandir seperti cacing kepanasan. Tampak sekali kalau saat ini wanita parubaya itu tengah ketakutan. "Cih, siapa yang takut sama wanita tukang serong itu?" jawab Bu Asri. Sikapnya bahkan tak berubah. Padahal ia sempat tak mempercayai cerita suaminya. Tapi tetap saja kebenciannya tampak jelas pada sosok menantu yang saat ini sudah berada di dalam liang lahat. Tak lama bayi yang ada di pangkuan Santi menangis dengan kencangnya, membuat Bu Asri menutup kedua telinganya dengan menggunakan kedua tangannya. "Diamkan bayimu, Santi," serga Bu Asri. Tatapan Santi masih fokus pada bayi yang ada di pangkuannya. Bahkan sejak ibunya datang, ia tak memperhatikan ke arahnya. "Kamu paling gak becus ngurus anak. Diamkan," lanjutnya berteriak lantang. Dengan bayi Santi saja ia tak memiliki hati, apalagi dengan bayi Aisyah. Terbuat dari apa hati wanita ini sebenarnya? Bahkan jiwa keibuannya tak ada dalam dirinya. Dan tiba-tiba Bu Asri dikagetkan dengan suara Santi yang bernyanyi. Sontak suara itu membuat Bu Asri menatap ke arah Santi. Suara Santi berubah seperti suara Aisyah. Sosok itu mendongak ke arah Bu Asri. Didapatinya anak perempuannya itu menangis dalam keadaan wajah yang sangat pucat pasi. "Aisyah!" Sesegera mungkin Bu Asri berusaha membuka pintu kamar. Sedangkan sosok Santi sudah beranjak dari atas ranjang dengan menggendong bayinya. "Mau apa kamu, Aisyah? Mau apa kamu masuk ke dalam tubuh anakku?" teriak Bu Asri. Ternyata Bu Asri mengira bahwa arwah Aisyah merasuki Santi. Padahal saat ini anak perempuannya sedang berada di perjalanan menuju ke kampung halaman suaminya. "Menuntut balas," ucap sosok yang menyerupai Santi, kemudian menghilang dari arah tembok dengan cepatnya. "Aisyah, jangan bawa anakku. Jangan bawa Santi. Dia tidak bersalah," teriak Bu Asri, mendekat ke arah hilangnya sosok yang menyerupai Santi. Gegas Bu Asri membuka pintu kemudian berlari keluar dari kamar Santi. Ia berusaha mencari Puspito. Dengan keadaan kaki pincangnya, Bu Asri berjalan kepayahan sambil terseok-seok. "Puspito! Puspito!" teriaknya. Sosok yang ia cari tak ia temukan. Bahkan wanita parubaya itu sampai menggeledah satu persatu setiap ruangan yang ada di dalam rumahnya. Di mana anak itu? Dasar tak bisa diandalkan, tak berguna," sentak Bu Asri. Ia belingsatan mencari menantunya sampai ke arah dapur. Telinganya seperti mendengar orang sedang meminta tolong. Bu Asri berjalan mendekat ke arah sumber suara. Makin jelas suara minta tolong itu datangnya dari arah sumur. "Ibu, tolong aku, Bu." Suara Santi yang ia dapati disambung dengan suara tangisan bayinya, membuat Bu Asri menggelengkan kepalanya sambil menutup mulutnya dengan menggunakan tangan, seolah tak mempercayai bahwa anak perempuannya ada di dalam sumur itu. "Santi!" ucapnya sambil berjalan mundur menjauh dari arah sumur itu. "Aisyah menenggelamkan Santi dan bayinya," lanjutnya lirih sambil menatap sumur. "Tidak mungkin, itu tidak mungkin," tambahnya. "Santi?" lanjutnya. Kenapa jadi seperti ini? Kenapa malah Santi? Duh, Pak, Bapak, cepat pulang, Pak."
Bu Asri jatuh terduduk sambil memegangi kedua kakinya. Sedangkan Waseso tengah mendapat sial karena sepeda motor yang ia naiki mengalami pecah ban di tengah perjalanan menuju rumah dukun yang akan ia datangi. Beberapa kali lelaki itu mengumpat sambil menendang sepeda motornya. Kalau seperti ini, kapan aku akan sampai ke rumah Ki Baskoro? Ujarnya. Di depan sana ada tambal ban, Pak. Tiba-tiba ada yang menyahut dari arah belakang. Waseso menoleh seketika. Pemuda berpakaian lusuh itu menunjuk ke satu tempat. Bisa mendorong sepeda motor saya? Nanti saya kasih upah, ucap Waseso. Pemuda itu mengangguk, kemudian mendorong sepeda motor Waseso. Daerah apa ini namanya? Orang-orangnya pada bisu atau memang tak mau bicara pada orang lain? Tanya Waseso. Karena sejak tadi ia bersimpangan dengan pengguna jalan setapak yang ia lewati. Bahkan tak ada satu orang pun yang menyapa atau bahkan memperhatikannya. Maju lagi saja, Pak. Pasti sudah sampai. Pemuda itu malah menjawab dengan kalimat yang tak nyambung dengan pertanyaan Waseso. Masih jauh? Tanya Waseso. Karena ia merasa sudah cukup lama berjalan, tapi tak kunjung terlihat tempat tambal ban yang pemuda itu maksud. Di sana, Pak. Pemuda itu menunjuk lagi ke suatu tempat. Waseso menoleh. Terlihat dari kejauhan memang ada beberapa orang tengah berkumpul. Tapi saya tak bisa mengantar sampai ke sana, ucap pemuda itu. Lah terus, kamu mau minta bayar di sini? Kamu belum rampung tugasmu. Kerja jangan nanggung-nanggung. Nanti saya kasih upah kalau kamu antarkan saya ke tempat tambal ban. Waseso berujar pada pemuda itu. Tugas saya sudah selesai, Pak. Pemuda itu berlalu begitu saja tanpa meminta upah pada Waseso. Karena kesal, Waseso lagi-lagi mengumpat. Karena merasa jarak dari tempatnya sampai ke arah ditunjuk itu lumayan cukup memakan tenaga. Karena sepeda motor miliknya bahkan tak bisa ia gerakan. Kalau bukan arwah Sontoloyo itu datang mengganggu, tak sudi aku datang lagi ke daerah Karempengi. Waseso menggerutu. Tapi saat Waseso berhasil mendekat, orang-orang yang ia lihat tadi sudah tidak ada lagi. Hanya gubuk tua yang terbuat dari bambu yang ia dapati. Kemana orang-orang tadi? Ujarnya sambil celingukan. Bapak tidak lupa dengan tempat ini kan? Hutan ini? Waseso menoleh. Sosok menantunya ia dapati dengan keadaan seperti 2 minggu lalu. Mengenaskan. Mau apa kamu iblis? Seperti ada orang yang minta tolong, Mas, ucap Santi. Karena ingin memastikan ucapan Santi, Puspito sengaja mengurangi kecepatan sepeda motor yang mereka kendarai. Ini kan di tempat sepi, masa ada orang? Ini hutan, Santi, jawab Puspito. Benar, Mas, tadi seperti suara Waseso, ucap Santi. Ah, Bapak, mana mungkin Bapak ada di tempat ini? Tadi saat kita berangkat kan Bapak dan Ibu ada di pasar. Lagian ngapain Bapak di hutan? Puspito berusaha meyakinkan istrinya bahwa Santi hanya salah mendengar saja. Kok aku jadi merinding ya, Mas? Sebaiknya kamu ngebut aja. Aku takut, Mas, ucap Santi. Puspito mengikuti permintaan istrinya, yaitu menambah kecepatan motornya. Padahal Santi sedang tidak salah mendengar. Bahkan saat ini Waseso tengah berlari tunggang langgang
karena ketakutan pada sosok yang menurutnya arwah Aisyah. Kamu iblis jalan, iblis Sontoloyo. Maki Waseso. Entah apa yang saat ini sedang dialami lelaki itu. Ia terus berlari dengan kepayahan. Sedangkan Santi dan Puspito sebentar lagi sampai di kampung tempat tinggal Puspito. Sebelumnya Puspito juga sudah memberi kabar pada adiknya melalui SMS kalau mereka hari ini datang ke kampung. Tujuannya agar orang rumah tak kaget saat mereka datang. Kebetulan jarak dari rumah Puspito dan rumah Aisyah lumayan jauh. Mereka tinggal di daerah yang sama, tapi berbeda kelurahan. Rumah Puspito tak melewati kediaman Aisyah hingga saat sampai mereka belum tahu kejadian bahwa Rian masih menjadi bahan pencarian. Aditya dan Pak Budiman juga sudah melaporkan kejadian hilangnya Rian. Tapi sejak tadi subuh hingga siang hari ini, Rian belum juga bisa ditemukan. Pindah. Mau apa malah pindah ke sini toh? Kehidupan di kota itu sudah enak. Pasti Santi gak akan betah tinggal di kampung yang sepi ini, ucap orang tua Puspito. Sepertinya tak yakin tentang keinginan Santi yang akan tinggal di kampung. Santi betah, Bu. Janji Santi akan jadi menantu yang nurut, istri yang patuh. Tapi Santi jangan disuruh pulang ke rumah. Santi mau di sini aja. Boleh ya, Bu? Santi berbicara runtuk pada mertuanya, membuat wanita parubaya itu sedikit heran dengan sikap menantunya. Karena dulu terang-terangan Santi menghina keadaan tempat tinggal orang tua Puspito. Bahkan tak betah saat diajak berkunjung meski hanya 1 hari saja. Hal itu yang menjadi pertimbangan orang tua Puspito tentang masuk keadaan Santi kali ini. Di rumah sini kan sempit. Ada Nirmala dan juga Puput adiknya Puspito. Kalau dikotakan ibumu sendirian, boleh saja kalau mau nginep di sini. Tapi sebaiknya besok kalian kembali saja ke kota. Ibu Puspito berbicara runtuh. Santi menunduk lemah saat mendengar ibu mertuanya menyelesaikan bicara. Biar saja, Bu. Sementara waktu biar Santi dan Linda tinggal di sini. Besok juga Puspito harus sudah kembali kerja. Ya hitung-hitung biar Santi merasakan hidup di kampung yang serba terbatas. Biar nanti tidak kaget kalau Puspito sudah punya tempat tinggal sendiri. Puspito berusaha membujuk ibunya agar mengizinkan Santi tinggal di kampung. Pasti Puspito mengerti kekecewaan Santi saat ibunya tadi memintanya untuk kembali ke kota. Padahal Bu Dasmi hanya takut kalau mereka tak bisa memberikan kehidupan yang layak pada Santi. Karena mereka sendiri menyadari bagaimana keadaan tempat tinggal mereka yang jauh berbeda dengan tempat tinggal Bu Astri di kota. Ya sudah kalau begitu, ucap Bu Dasmi. Lalu meminta pada 2 anak gadisnya agar menyiapkan makan untuk Puspito dan Santi. Nanti setelah makan kita ke rumah Pak Demu. Tadi malam ibu dan adik-adikmu ikut tahlilan, lanjut Bu Dasmi. Puspito mengangguk. Santi menatap ke arah ibu mertuanya. Ia juga mulai menyendok makanan yang sudah terdapat di piring. Kasihan Aisyah toh. Kok bisa dia kena angin duduk? Apa di kota dia sering keluar malam? Santi tersedak. Dia sampai memuntahkan makanannya. Terlihat Puspito segera meraih teko lalu menuangkan air ke dalam gelas. Santi tergesa menanggapi gelas dari tangan Puspito. Pelan-pelan makannya, ucap Puspito. Kebetulan Linda anak yang pintar, tidak rewel. Sejak kecil memang Linda sudah terbiasa ditinggalkan keluyuran oleh ibunya. Saat Puspito berada di luar kota, Santi akan menghabiskan waktu jalan-jalan bersama teman-temannya.
Tentu saja ia tak pernah membawa Linda. Itu sebabnya Aisyah yang mengasuhnya. Beberapa kali terlihat bayi berusia 7 bulan itu tertawa, sama persis saat biasa Aisyah sedang menimangnya, membuat Puspito dan orang yang berada di dalam rumah tampak terheran dengan tingkah bayi kecil itu. Anakmu seperti sedang ada yang nimang, San. Lihat itu. Padahal di dekatnya sedang tidak ada siapa-siapa, ucap ibunya Puspito. Santi menoleh ke arah bayinya yang berada di atas ranjang. Ais, bayiku jangan digendong, teriak Santi. Tentu saja membuat Puspito dan ibunya juga dua adik Puspito tercengang melihat tingkah Santi. Ia mendekat ke arah bayinya, padahal jelas-jelas bayi itu masih terbaring di atas ranjang. Apa maksudmu, San? Di sini gak ada Yayu. Linda juga masih berada di tempatnya, ucap Puspito. Tapi justru Santi semakin histeris, berteriak sambil berusaha mendekat ke arah ranjang tempat bayinya ditidurkan. Jangan, Ais, jangan bawa Linda. Aku akan jujur pada Mas Rian, pada suamiku, dan juga pada semuanya, teriak Santi. Tangannya melipat ke dada sambil memohon. Tentu saja membuat Puspito semakin bingung. Bapak dan ibu sengaja membiarkanmu terkubur di dalam sumur belakang. Jasadmu baru diangkat setelah aku melihatnya mengambang 2 hari lalu. Bukan aku, Ais. Tapi kamu sendiri yang salah. Kamu berselingkuh. Kamu bermain serong dan selalu membuat ibuku marah-marah. Kamu juga bunuh diri dengan cara melompat ke dalam sumur. Bapak dan ibu hanya tak mau disalahkan. Itu sebabnya mereka membiarkan jasadmu. Kalau saja aku tak melihat jasadmu mengambang waktu itu, pasti bapak dan ibu masih membiarkanmu terkubur di sana. Dan tak ada cerita kamu mati karena angin duduk. Itu yang aku tahu. Dan aku mohon jangan bawa Linda. Lepaskan anakku, Ais. Lepaskan. Santi berbicara mengungkapkan apa yang ia tahu. Tentu saja membuat Puspito tak berkedip bahkan mematung seolah tak percaya dengan ucapan Santi. Tapi sayang, cerita Santi bukan yang sebenarnya. Waseso dalangnya. Bahkan Santi hanya ia bodohi, sama seperti Bu Asri. Berikan Linda padaku. Minggir kamu, Ais. Jangan ganggu kami. Santi terjatuh saat berusaha meraih Linda. Lalu Bu Dasmi segera mengangkat bayi Santi dari atas ranjang. Padahal menurut penglihatan orang yang berada di dalam rumah, bahwa sejak tadi bayi itu hanya berada di tempatnya. Tidak ada yang menggeser atau bahkan menggendong seperti ucapan Santi. Di tengah menenangkan istrinya, benda persegi milik Puspito berderi. Bu Astri yang menelepon Puspito. Halo, kamu di mana? Santi dan bayinya masuk ke dalam sumur. Mereka sudah meninggal. Pulang kamu, pulang. Suara Bu Astri dari sambungan telepon. Meninggal? Puspito mengulang kalimat yang disampaikan oleh mertuanya dari balik sambungan telepon. Telepon terputus begitu saja. Tampaknya Bu Astri menyudahinya tanpa mendapat jawaban dari Puspito. Pasti Bu sedang salah sangka. Itu sebabnya tadi aku ingin pamit dengan orang rumah, ucap Puspito sambil berusaha menghubungi lagi nomor telepon Bu Astri. Tapi bahkan nomornya sudah tak bisa dihubungi. Jadi kalian datang ke sini tidak pamit dengan orang rumah? Tanya Bu Dasmi. Puspito menggeleng sambil memerhatikan Santi. Loh, sebenarnya kalian ini ada apa? Ada masalah apa? Lanjut Bu Dasmi mencari tahu. Sebaiknya tinggalkan pesan saja pada nomor ibu, Mas.
Santi menyaut. Keadaannya sudah sedikit membaik. Ia juga sudah memindahkan Linda dari gendongan mertuanya ke pangkuannya. Santi, Puspito, kalian belum menjawab pertanyaan ibu. Sebenarnya apa yang terjadi? Dan ucapan Santi tadi, apakah itu benar? Ais meninggal karena bunuh diri? Udasmi terus bertanya pada anak lelaki dan menantunya. Tapi keduanya tak ada yang menjawab. Saya kan gak ada di rumah, Bu. Mana saya tahu. Saya pulang ke rumah juga atas kabar dari Santi bahwa Yayu meninggal. Puspito menjawab pertanyaan ibunya. Aku tak memberi kabar, Mas. Bahkan HP itu terjatuh ke dalam sumur. Santi menyelah. Sejak kemarin aku terus berpikir dengan keanehan yang tampak saat berada di rumah. Sekarang kamu harus jawab jujur, Santi. Apa Mas Rian juga tahu hal ini? Ucap Puspito. Hal apa? Tanya Santi. Tampaknya wanita muda itu masih belum paham dengan pertanyaan suaminya. Kematian Yayu yang kamu ketahui. Apa benar Yayu bunuh diri? Aku rasa tak mungkin. Jika benar Yayu bermain seorang, lalu ia sampai bunuh diri seperti yang kamu ceritakan. Seharusnya bapak dan ibu tak harus menutupi hal itu, bukan? Kenapa malah membuat cerita bahwa Yayu meninggal karena angin duduk? Puspito mengungkapkan apa yang sedang ia pikirkan. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.